Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egi Hardiana, biasa dipanggil Egi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh tim Pacman untuk mengikuti rangkaian technical test. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tes Business Process Documentation untuk posisi Class Coordinator di Divisi Operation Team. Agar lebih terstruktur, saya akan membahas bagian BPD ini secara satu persatu. Yang pertama adalah ideal condition. Dengan adanya kelas koordinator, kondisi ideal yang akan tercipta adalah jadwal yang termanage sesuai dengan kebutuhan, kurikulum, minat, dan banyaknya siswa. Selanjutnya, koordinasi antara pengajar, siswa, dan tim kurikulum berjalan dengan baik agar beberapa informasi dapat tersampaikan. Berikutnya, kebutuhan pembelajaran dapat tersedia dengan baik dan kegiatan pembelajaran terawasi agar dapat mengevaluasi kendala yang ada selama pembelajaran berlangsung. Bagian yang kedua adalah current condition. Pada kondisi ini, terdapat sejumlah hal yang disebabkan oleh potensi masalah, yaitu perencanaan tim kurikulum yang berpotensi tidak tersampaikan dengan baik. Lalu, tools yang disiapkan oleh peserta tidak maksimal dan dapat menyebabkan konsentrasi pada saat pembelajaran menurun, serta hasil yang tidak maksimal dikarenakan mengikuti lebih dari satu kelas di periode yang sama. Berikutnya adalah potential problem. Kurangnya koordinasi antara dosen dengan tim kurikulum dapat menyebabkan materi pembelajaran Pacman tidak tersampaikan dengan baik. Dan persiapan tools yang kurang matang dapat menurunkan fokus siswa selama pembelajaran, seperti aplikasi Zoom ataupun internet yang tidak mendukung. Yang ketiga adalah nilai tugas yang belum sesuai dengan kurikulum Pacman menyebabkan banyaknya jumlah siswa yang harus mengikuti remedial, bahkan tidak lulus. Kurikulum yang tidak tercapai secara maksimal dapat menurunkan review dan kualitas pembelajaran Pacman. Konsentrasi yang berkurang juga dapat disebabkan oleh jadwal kelas yang tidak sesuai dengan minat atau kebutuhan siswa. Untuk mencapai kondisi yang ideal dan mengatasi beberapa potensi masalah yang timbul, diperlukan tim kelas koordinator untuk merencanakan jadwal kelas per periode dengan optimal, sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan siswa. Berikutnya, koordinasi antara siswa, tim kurikulum, dan pengajar akan berjalan dengan baik jika ada kelas koordinator yang menjembatani, sehingga informasi yang didapatkan akan sesuai. Lalu, tim kelas koordinator dapat membuat strategi dan rencana-rencana untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, serta mengatur pelaksanaan pelatihan dan tindak lanjut yang diperlukan oleh siswa. Dengan adanya kelas koordinator dapat berdiskusi untuk mengatur kebutuhan minat siswa dalam mengikuti program kelas. Bagian berikutnya adalah future function. Kelas koordinator diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama adalah mempunyai kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim. Yang kedua, memiliki wawasan dan kemampuan yang baik dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi program. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menggunakan software pembelajaran ataupun tools untuk mengolah data. Yang keempat, berpengalaman dalam berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan stakeholder. Yang kelima, memiliki tingkat inisiatif yang tinggi. Dan yang terakhir adalah dapat menganalisa hasil pencapaian pembelajaran. Bagian selanjutnya adalah scope of work. Kelas koordinator memiliki beberapa scope of work sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan jadwal kelas sesuai dengan program pembelajaran. Yang kedua, memastikan kurikulum dapat dipahami oleh pengajar dan peserta. Yang ketiga, mengawasi kegiatan pembelajaran dengan baik sehingga meminimalisir beberapa kendala. Yang keempat, mempersiapkan tools yang akan digunakan untuk pembelajaran. Yang kelima adalah bekerja sama dan berkoordinasi dengan bagian terkait. Dan yang terakhir, memastikan informasi tersampaikan dengan baik kepada peserta, baik jadwal, materi, kurikulum, dan hasil pembelajaran. Bagian selanjutnya adalah day-to-day dari kelas koordinator, yaitu berkoordinasi dengan tim kurikulum terkait program yang akan diterapkan saat pembelajaran, dan menghubungi pengajar untuk mendapatkan konfirmasi kehadiran. Poin berikutnya adalah mempersiapkan tools yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran, lalu mengingatkan kepada peserta terkait jadwal, tools, dan kurikulum yang akan disampaikan.
Selanjutnya, memonitor proses pembelajaran berlangsung dan mencatat serta merangkum hal-hal yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran. Bagian selanjutnya adalah interaksi antara kelas koordinator dengan siswa. Yang pertama adalah berdiskusi terkait minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, menginformasikan jadwal kelas kepada siswa. Dan yang ketiga, menginformasikan program dan kurikulum kepada siswa. Selanjutnya adalah interaksi antara kelas koordinator dengan karir konsultan. Yang pertama adalah menyampaikan informasi minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyampaikan kendala yang dialami oleh siswa. Yang ketiga, menerima dan memahami feedback yang diberikan oleh tim karir konsultan. Berikutnya, interaksi antara kelas koordinator dengan operation dan general administration. Yang pertama adalah menginformasikan terkait perencanaan jadwal pembelajaran. Yang kedua, menginformasikan kebutuhan tools yang akan digunakan selama pembelajaran. Dan yang ketiga, menginformasikan kehadiran siswa dalam mengikuti program. Lalu, interaksi antara kelas koordinator dengan tim kurikulum. Yang pertama adalah menerima informasi dan memahami kurikulum yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kedua, menyampaikan informasi terkait kurikulum yang diterapkan oleh pengajar. Dan yang ketiga adalah memberikan informasi jika terdapat kendala yang dialami pengajar dalam pembelajaran. Berikutnya adalah interaksi kelas koordinator dengan pengajar, yaitu yang pertama adalah berkomunikasi mengenai jadwal pembelajaran, yang kedua memastikan pengajar mendapatkan informasi terkait kurikulum, dan yang ketiga adalah menginformasikan terkait feedback yang diberikan oleh tim kurikulum. Bagian selanjutnya adalah tools yang akan dibutuhkan dan digunakan oleh tim kelas koordinator. Yang pertama adalah Google Workspace, seperti Spreadsheet, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Slide, Google Meet, dan formulir. Yang kedua adalah platform yang disediakan oleh Pacman. Yang ketiga adalah aplikasi Zoom. Yang keempat adalah sosial media Pacman. Dan yang terakhir adalah WhatsApp. Bagian selanjutnya adalah workflow yang digunakan sebagai acuan tim kelas koordinator. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan tim kurikulum dan pengajar. Yang kedua, memfasilitasi peserta untuk berkonsultasi mengenai minat, kebutuhan, dan jadwal peserta. Yang ketiga, merencanakan jadwal kelas sesuai dengan arahan tim kurikulum, ketersediaan pengajar, dan kebutuhan peserta. Yang keempat, menginformasikan kepada peserta terkait jadwal pembelajaran, tools yang perlu disiapkan, dan materi pembelajaran kelas. Yang kelima, mempersiapkan tools yang akan digunakan untuk program pembelajaran. Yang keenam, mengawasi aktivitas pembelajaran baik kepada peserta maupun dengan pengajar. Yang ketujuh, berkoordinasi dengan tim kurikulum dan pengajar untuk mereview pembelajaran yang sudah berjalan agar sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan. Yang kedelapan, merekapitulasi kehadiran peserta. Yang kesembilan, menginformasikan hasil penilaian pembelajaran dan tenggat waktu kepada peserta. Yang kesepuluh, berdiskusi dengan peserta terkait kendala yang kemungkinan dialami selama pembelajaran kelas berlangsung. Dan yang terakhir, mengevaluasi aktivitas dari setiap program yang sudah selesai berjalan. Bagian berikutnya adalah SOP yang digunakan oleh tim kelas koordinator. Yang pertama adalah SOP kegiatan pembelajaran, yang kedua adalah SOP perancangan jadwal kelas, yang ketiga adalah SOP penilaian pembelajaran, yang keempat adalah SOP komunikasi WhatsApp grup peserta, pengajar, dan tim kurikulum, dan yang terakhir adalah SOP koordinasi kelompok belajar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Semoga saya dapat diberikan kesempatan untuk berkontribusi di Pacman sebagai salah satu tim operation. Terima kasih.